الحمد لله الذي جعل الإسلام رحمة للعالمين وفضل دين الإسلام على سائر الأديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان على ممر الليالي والزمان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, zumratul mu'minin, jamaah salatul jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala rangkaian karunia nikmatnya yang tak terhingga. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, yang insyaAllah mudah-mudahan dengan selalu istiqamah kita bertasyakur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua min dari dunia ila daril akhirah. Tidak lupa al-fakir berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang telah didefinisikan oleh para ulama, yaitu ibaratun 'ala imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan, ma'astisal ta'dhimillah wal haibat wal rahmati min Allah, yaitu sebuah sikap konsisten dan istiqamah untuk kita senantiasa melaksanakan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong min ibadihil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatul jum'ah rahimakumullah. Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid wal Akhbar wal Hikayah halaman 133 menyatakan asyaddul a'mali salasatun. Bermula amal yang paling berat itu ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-judu minal qillati, yaitu bersikap murah hati, bersikap dermawan tatkala kita dalam kondisi sempit atau susah. Ini perkara amal yang berat yang pertama, di mana ketika seseorang dia kaya, mungkin dia bisa bersikap dermawan dan bisa memberikan infak serta membantu orang lain. Namun mampukah kita tatkala kondisi sedang sempit, kondisi sedang susah, kondisi sedang payah, apakah kita mampu atau tidak untuk bersikap dermawan?
Ini adalah termasuk perkara yang paling sulit, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu bersikap murah hati tatkala dalam kondisi sempit atau susah. Orang kaya dia berinfak berbawat wajar, namun lebih hebat lagi ketika dalam kondisi sulit kita mampu untuk tetap bersikap dermawan dan saling berbagi dengan sesama kita. Bukankah Allah Ta'ala telah menyatakan di antara tanda orang-orang yang beriman adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka orang yang tatkala dia ditimpa kesenangan dia tetap melaksanakan infak bersedekah, dan manakala dia tertimpa kesusahan dan kesulitan pun dia tetap melakukan kedermawanan, bermurah hati terhadap orang lain. Para hadirin jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah, bagaimana sejarah sudah membuktikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang suri tauladan yang bisa kita jadikan contoh, di mana beliau bersikap dermawan dan murah hati bukan hanya sekedar tatkala dia kaya, tatkala dia dalam keadaan lapang, tatkala dompet tebal, bukan. Namun justru tatkala beliau di dalam keadaan susah dan sempit pun beliau tetap melakukan yang namanya bermurah hati dan bersikap dermawan. Bagaimana para sahabat yang mengikuti jejak kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Kita baca dalam sejarah bahwa mobilisasi tatkala menjelang perang Tabuk, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang kaya, dia menginfakkan, menyumbangkan separuh harta kekayaannya untuk kepentingan agama. Bahkan dalam sejarah juga bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh harta kekayaannya demi kepentingan agama. Bahkan para sahabat yang saat itu mungkin dalam kondisi miskin, kondisi sempit, mereka pun tetap melakukan murah hati dan bersikap dermawan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Inilah yang pertama jamaah rahimakumullah, perkara amal yang paling berat kata Imam Syafi'i, yaitu al-judu minal qillati, yaitu bersikap murah hati, bersikap dermawan tatkala kita dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, yaitu perkara kedua yang amal yang paling berat yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah wal wara'u fil khalwati, yaitu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan haram tatkala kita lagi sendirian. Karena makna al-wara' dalam kamus bahasa Arab itu disebutkan al-wara' yaitu al-ibti'adu 'anil muharramat wal ijtinabu 'anil ma'asi, yaitu menjauhkan diri dari perkara-perkara haram dan menjaga diri kita dari perkara-perkara maksiat. Ini amal yang kedua yang terberat kata Imam Syafi'i, yaitu wal wara'u fil khalwati, menjaga diri dari segala sesuatu maksiat dan perkara-perkara yang haram. Mungkin tatkala kita lagi ramai-ramai, apalagi kita lagi banyak teman, lagi dalam khalayak ramai, mungkin kagok, malu kita untuk melakukan kemaksiatan. Namun apakah kita mampu untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan dan melakukan perkara yang haram tatkala kita sedang sendirian? Ini adalah perkara yang paling berat. Justru ketika kita mampu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang paling berat ini, maka insya Allah pahala timbangannya pun begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara
yang terberat nomor 2 yaitu wal wara'u fil khalwati, menjaga diri dari kemaksiatan, dari melakukan perkara yang haram tatkala lagi sendirian. Makanya Bilal bin Sa'ad mengatakan dalam sebuah qaul, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fil sirri. Jangan engkau hanya menjadi wali ketika engkau dalam keadaan ramai, engkau seakan-akan pencitraan dan lain sebagainya, tapi wa'aduwahu fi sirri, justru ketika engkau lagi sendirian, engkau justru menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, amal terberat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amal terberat yang ketiga, yang terakhir adalah wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf, yaitu mengatakan perkataan yang benar di hadapan orang yang diharapkan dan ditakutkan. Ini pun adalah termasuk perkara berat. Apakah kita mampu mengatakan kebenaran di hadapan orang yang memiliki status sosial atau jabatan yang tinggi di atas kita? Ini perkara yang berat, kata Imam Syafi'i. Mungkin ketika kita menegur kawan kita wajar, tapi apakah kita mampu melakukannya ketika kita menegur orang yang memiliki jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi di atas kita? Wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhaf, kata Imam Syafi'i, mengatakan perkara yang benar, mengkritik dengan kritikan membangun, ini adalah termasuk perkara yang paling berat, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa berat? Karena memang resikonya pun berat. Resikonya bukan sekedar cemooh. Mungkin kalau orang awam hendak mencoba menghina dan lain sebagainya, resikonya bisa dipenjara, resikonya bisa ditangkap, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Itu resikonya berat, amalnya berat, namun pahalanya adalah subhanallah, adalah pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita baca dalam sejarah baginda Rasul Muhammad SAW mengumumkakan kebenaran di hadapan para pembesar-pembesar Quraisy, hadirin rahimahullah ta'ala, yaitu bila Rasulullah SAW tantangan yang beliau hadapi bukan hanya cemoohan hinaan, bahkan beliau adalah Anda akan dibunuh oleh para pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Kita pun membaca dalam sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang akan dibunuh karena mengeluarkan kata-kata kebenaran di hadapan pembesar saat itu Raja Namrud. Nabi Ibrahim hendak dibakar, namun dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Begitu juga bagaimana dalam sejarah, hadirin rahimakumullah, kita baca Nabi Musa alaihissalam melontarkan kata-kata kebenaran, menegakkan kebenaran di hadapan Fir'aun pembesar saat itu. Apa yang ia dapat? Dia dikejar-kejar, akan dipenggal dan dibunuh oleh Fir'aun, namun demikian beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang amat sangat berat, namun ketika kita mampu melakukannya, insya Allah pahala timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangatlah berat, dan Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan min dari dunia ila daril akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, 3 amal perkara yang paling berat inilah yang insyaallah mudah-mudahan dapat kita realisasikan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita mampu melaksanakan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan, menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Semoga Allah jadikan negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang aman, tentram, damai, sentosa, nyaman, dan Allah jadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin wa dakhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة وكرامة رسول الله أجمعين. وارض اللهم عنا وعنكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إله وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والظروف المختلفة والشرائر والبحار ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.